Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Aku mohon ampun pada Allah, Tuhan sekalian makhluk. Aku mohon ampun pada Allah dari segala dosa. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagiku dan bimbing aku pada amalan yang diterima. Berikanlah aku rezeki yang luas dan terimalah taubatku, taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat kabar yang kurang begitu menyenangkan, tapi seperti yang saya bilang, apapun yang terjadi, kalau sudah terjadi adalah udah takdirnya Allah. Berarti kita harus mengimani. Ada satu musibah yang saya dapatkan hari ini dari keluarga saya, yaitu adik ipar saya yang kena sakit. Mohon doanya dong. Bagi warga SKDA, saya mohon dengar ikhlasnya, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat saudara saya, Bapak Haji Marianto Caturwicaksono bin Eko Sukadi, semoga segala sakitnya diangkat ya Allah. Bacakan ya saudaraku ya, sahabatku, untuk saudara saya ini Marianto Caturwicaksono atau Yanto ini sangat baik sekali, adiknya istri saya. Dia itu orang yang sangat rajin, ibadahnya bagus, terus amalannya luar biasa, orangnya halus gitu, dan nggak enakan orangnya itu. Tapi sekarang Allah memberikan satu ujian ya, yaitu sakit tumor di kepalanya. Kemarin kejadiannya dia tidak bisa mengontrol sebelah kirinya. Lama kemudian pas naik motor dia tabrakan gitu, nabrak. Untung tidak terlalu banyak lukanya. Udah gitu saya lihat jalannya kurang begitu bagus gitu. Ternyata kontrol sebelah kirinya itu tidak bagus banget gitu. Dan kita pikir itu adalah kena serangan stroke. Dibawalah ke Mojokerto dan ternyata di sana dites segala macam-macam. Saya ada terapi, ternyata nggak sembuh juga gitu. Setelah dicek di lebih lanjut, general check up, ada tumor di kepalanya. Putra-putrinya masih kecil-kecil. Yang jadi pikiran bagi orang tua seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa bantu dia, bisa jaga anak-anaknya dan keluarga saya. Jadi tidak masalah itu untuk membuat tenang ya segala macam-macam. Sakit itu bisa menyerang kena siapapun, termasuk orang yang baik sekalipun. Jadi kalau saya mengenang dia, ya Allah, alhamdulillah kau telah berikan aku kesehatan. Jadi nikmat sehat itu luar biasa, sob. Istri saya tadi masa nangis-nangis dengar teleponnya, Mbak Yum nanti nitip anak-anak ya. Saya kuat kok tuh, sembari nyender dia. Lalu 4 bulan lalu saya kehilangan sahabat baik saya dari Makassar. Dia pemilik pabrik kopi. 2 anaknya di sekolah di Australia sudah besar-besar. Dan setahun sebelumnya udah cukup dekat dengan saya. Itu sama kasusnya kena kanker otak gitu dia. Sudah berobat sampai ke Cina, sampai ke Malaysia. 3 bulan lalu dia meninggal. Saya sedikit ngerti tentang kesehatan, cuman kadang-kadang
orang agak meremehkan tentang pengobatannya. Sebenarnya ini sudah dibuktikan oleh Profesor Muhammad Soleh itu. Beliau pernah penyakit langka dan sembuh loh. Dan saya lihat sendiri di kliniknya, banyak orang yang kena kanker itu sembuh loh. Karena saya ngerti tentang pernapasan dan perenggangan, karena saya keahlian saya di situ tentang saraf. Karena saya alhamdulillah ngerti tentang itu, otodidak sob memang. Tapi itu udah terjadi 20 tahun lalu loh. Dan ketika kenal Profesor Soleh, saya langsung dapat momen aha gitu. Dalam ternyata ini yang saya cari loh. Jadi tanpa pijat, tanpa apapun, kan saya kadang suka pijat lewat, saya alhamdulillah ngerti tentang saraf, jadi saya jago pijat dulu. Tapi ternyata ini lebih canggih loh. Dengan apa? Dengan sholat sob. Jadi sholat tahajud malam-malam, karena ternyata setelah dipelajari, malam itu puncaknya kortisol loh. Kortisol tuh satu enzim yang, kalau yang endorfin itu membuat kita rileks, kalau kortisol itu membuat kita cemas. Semakin tinggi kecemasannya, semakin tinggi tingkat stresnya ya, kecemasan, kortisolnya naik gitu. Dan itu akan berpengaruh pada imun tubuh kita gitu. Jadi kalau imun kita tubuh kita turun, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit infeksi atau apapun, dari mulai kanker, diabetes, segala macam-macam yang sulit-sulit itu akan keluar gitu pemicunya. Dan kalau sob itu yakin ya, saya susah sih, soalnya apa ya, saya kan bukan dokter, saya hanya ahli pesawat gitu sama teknis, dan saya praktik kan ternyata sembuh, insya Allah nikmat sob. Coba kalau sob yakin ya, doain saya ya, mudah-mudahan kedepannya saya ingin kayak Profesor Soleh punya satu padepokan yang bisa mengajarkan orang tentang sholat tahajud. Saya memang bukan ustadz sob, cuman saya nikmati ini jalannya luar biasa. Ternyata ketika saya melakukan sholat tahajud dengan pernapasan, dengan relaksasi, dengan postur yang saya ketahui cukup baik di kesehatan, karena saya memang di bidang itu, ngerti tentang itu, ternyata apa, tubuh itu akan rileks sekali, benar-benar nyaman itu. Jadi stres apapun kita akan rileks gitu. Sob tau nggak, saya kalau tidur tuh alhamdulillah sekarang pas capek banget kalau tidur tuh. Tapi dari pagi itu sampai jam 3 itu saya energinya keluar terus, padahal saya bangunnya jam 3 pagi, setengah 4 paling paling lambat itu. Dan itu nggak tidur lagi sampai ini, dan saya mandinya pagi itu. Dan itu sampai sore kuat terus. Baru tidur tadi sebentar aja, setengah jam, 1 jam udah segar lagi gitu. Jadi ternyata manfaat sholat itu luar biasa. Cuman kadang karena ini basicnya kelihatan hanya gratisan dan gimana, cukup melelahkan, mungkin akhirnya tidak, kurang terasa nikmat gitu, kurang, sering diabaikan. Padahal kalau kita ini ya betul tahu apa nikmatnya, nanti Anda yang ketagihan. Sungguh saya aja ketagihan. Saya kalau telat pas subuh itu ya, aduh nyeselnya luar biasa. Bener-bener nyesel saya kadang-kadang. Dan itu bener, kita butuh itu ternyata. Dan momen seorang muslim ketika cemas adalah apa? Sholat. Tadi saya bangun maghrib ya, tadi saya tidur lemas banget. Bangun tuh kayak alas-alasan gitu, badan keras, itu setan itu ganggu saya supaya nggak sholat maghrib dulu. Saya paksakan sholat, saya paksa langsung mandi, sholat. Ternyata seger lagi sekarang ini. Isya seger lagi, otak clear lagi. Ternyata apa? Ternyata ketika kita sholat, makanya saya lebih seneng sunnahnya itu saya nikmati benar, karena itu sunnah itu momen istimewa bagi saya dengan Allah gitu. Saya melakukan momen intim gitu. Jadi saya baca dengan pelan, dengan pernapasan yang teratur, dan alhamdulillah itu jadi tenang sob. Terus ya tadi mudah-mudahan sob ya, saya minta kalau ini memang bagus, Anda bisa terinspirasi, mohon doanya buat saudara ipar saya Marianto Catur Wicaksono bin Eko Sukadi, Haji Eko Sukadi. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang punya banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.